Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan ilmu rekayasa, kita bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah kita ciptakan sebelumnya. Menggabungkan AI, teknik desain mekanik, dan prosesor chip sebagai inti utama. Jadi itulah bagaimana cara saya membuat robot-robot. Untuk membuat sebuah robot itu bisa bekerja, saya memerlukan chip khusus yang saya custom sendiri seperti ini. Sehingga untuk memprogram chip tersebut juga harus memerlukan alat khusus juga. Ini adalah chip programmer versi pertama yang saya ciptakan untuk memprogram chip robot jenis mobile. Sedangkan untuk memprogram chip robot jenis arm robot atau robot lengan, saya belum memilikinya. Di sini saya akan membuat chip programmer versi kedua agar bisa memprogram versi chip tersebut. Tentu saja saya akan mengupgrade fitur-fitur yang ada dari chip programmer versi sebelumnya. Jadi langsung saja cek video pembuatan chip programmer versi kedua kali ini. Halo semuanya, dengan saya Iqbal Maulana Sakti. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara saya membuat chip programmer versi kedua ini. Proses yang pertama saya lakukan di sini adalah mendesain semua rancangan alat di komputer. Di sini saya akan menunjukkan desain bodi alatnya terlebih dahulu. Baik, jadi ini adalah desain vektornya. Di desain vektor ini ada beberapa mekanik yang cukup penting. Salah satunya adalah mekanik bagian slider, yang mana blok mekanik ini yang membuat chip programmer versi kedua ini bisa mengeluarkan dan memasukkan chip secara otomatis. Kemudian di desain vektor ini saya convert menjadi desain bentuk 3 dimensi seperti ini. Ini adalah desain yang sudah saya konversi ke dalam bentuk 3 dimensi. Jadinya nanti kurang lebih jika kita cetak desain vektor tadi ke dalam mesin laser cutting dan kita rakit alatnya, kurang lebih alatnya nanti akan berbentuk seperti ini. Di sini saya akan mencopot dulu bagian bodinya, kemudian di atasnya akan saya lepas lagi ini, dan saya akan menunjukkan mekanik bagian dalamnya. Yang tadi saya jelaskan, di blok bagian desain slidernya ini akan membuat chipnya bisa bergerak maju dan mundur seperti ini. Nah, ini simulasinya. Kemudian untuk motornya, di sini saya menggunakan motor stepper ya. Kemudian nanti di sini saya juga akan menambahkan LED strip di sini sebagai indikator alatnya, yang mana LED strip ini akan membuat alat ini bisa menyala ya di bagian depan sini sebagai indikator sistem alatnya nanti. Ya, jadi alat ini sudah menggunakan USB Type-C agar pemrograman bisa lebih cepat saat program dimasukkan ke chipnya. Kemudian untuk self programming ini yaitu untuk memprogram si chip programmer itu sendiri. Oke, jadi ini adalah rancangan desain alat untuk project chip programmer versi kedua kali ini. Selanjutnya saya akan membuat prototipe rangkaiannya terlebih dahulu. Let's go! Ini adalah prototipe percobaan untuk rangkaian pembuatan alat chip programmer versi kedua. Pada prototipe ini saya menggunakan 2 buah push button sebagai limit switch untuk menghentikan laju motor stepper yang bergerak searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Dan 1 push button lagi sebagai trigger untuk motor stepper tersebut bergerak. Juga dilengkapi dengan indikator strip LED sebagai penanda atau indikator keluar masuknya chip prosesor. Lalu ini adalah program utama yang siap untuk ditanamkan di alat ini. Oke, jadi setelah prototyping rangkaian sudah selesai, selanjutnya saya membuat rangkaiannya di Eagle. Ini adalah rangkaian yang sudah saya buat. Untuk microcontrollernya, saya di sini menggunakan ATmega 328P. Kemudian untuk koneksi serialnya, saya menggunakan USB FTDI yang langsung terhubung ke USB Type-C di atas sini. Lalu untuk self programmingnya, di sini saya menggunakan IC CH340 yang terhubung di sini, di rangkaian sini. Ini adalah rangkaian CH340 yang digunakan untuk memprogram si alat programmer versi kedua ini, yang mana itu artinya CH340 ini digunakan untuk memprogram ATmega 328 ini, yaitu main prosesor alat chip programmer versi kedua ini. Jadi ini adalah full rangkaian yang sudah saya desain di Eagle yang sudah siap cetak tentunya. Oke, selanjutnya adalah mencetak rangkaian ini ke PCB.
Baik, langkah selanjutnya adalah mencetak desain yang kita sudah desain tadi di Eagle. Kita cetak menggunakan printer yang menggunakan tinta dari serbuk ya. Ini hasilnya yang sudah kita cetak menggunakan printer laser. Jadi kertas ini juga kertas khusus. Untuk printernya kalian harus menggunakan printer yang tintanya menggunakan serbuk seperti printer laser ini ya. Jadi untuk printer yang menggunakan tinta cair untuk saat ini sepertinya masih belum bisa, karena memang untuk printer laser atau printer yang tintanya serbuk itu kita bisa mentransfernya nanti desainnya ini itu di papan PCB-nya nanti. Jadi tintanya ini nanti bisa menempel di papan PCB dengan menggunakan metode penempelan sablon gitu. Jadi kita panaskan menggunakan setrika di atasnya, kemudian nanti akan otomatis tinta ini akan menempel di permukaan PCB-nya seperti itu. Oke, mungkin ini untuk proses ngeprintnya sudah selesai ya. Selanjutnya kita langsung ke proses mencetak PCB-nya, menyablon desain ini di atas permukaan PCB. Oke, jadi kita coba langsung transfer saja ke atas PCB ini. Di sini saya menyiapkan dua desain ya. Takutnya nanti yang salah satu gagal, kita bisa hapus lagi, kemudian kita sablon lagi seperti itu. Kita pakai sarung tangan dulu di sini. Kemudian PCB-nya di sini kan ada seperti kayak bekas gitu ya. Jadi kita harus bersihkan dulu ini menggunakan busa kawat seperti ini. Meskipun PCB-nya sudah bersih, tetap saja kalian harus men-scratch-nya pakai busa kawat seperti ini agar memberikan permukaan PCB-nya ini agar ada goresan-goresan seperti itu. Jadi goresan ini yang nanti bisa membuat tinta serbuk itu yang didesain di atas kertasnya itu bisa menempel gitu. Kita coba ratakan ya, dan PCB-nya terlihat bergaris atau scratch gitu. Oke, sebelum itu biasanya saya agar si desain ini bisa menempel dengan baik, itu biasanya saya memanaskan PCB-nya ini. Jadi saya sedikit memanaskan dulu gitu menggunakan setrika. Jadi saya panaskan dulu sedikit gitu, jangan terlalu panas ya, karena nanti kalau terlalu panas kalian nggak bisa megangnya karena terlalu panas. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya cukup, nggak usah terlalu panas. Nah, kemudian desainnya ini kita tempelkan ya di atas PCB-nya. Kita paskan ya di tengah-tengah kalau bisa. Oh, panas. Oke. Oh, gini aja. Nah, kalau sudah di tengah, kemudian tekuk ya, tekuk kertasnya hingga siku, hingga si desain ini bisa menempel gitu. Oke. Setelah seperti ini langsung kita setrika ya. Setrikanya yang merata ya, dari atas bawah dan kanan kiri usahakan sangat merata, karena memang kalau nggak rata nanti putus-putus, dan kalian harus sedikit menekannya juga, diratakan dan menekan si setrika ini ke PCB-nya gitu. Ini mungkin nanti percobaan pertama mungkin bisa saja putus-putus garisnya, jadi nggak selalu satu kali sablon langsung bisa bagus gitu, belum tentu, karena memang printernya yang ngeprint kertas desainnya tadi itu menentukan apakah desain ini bisa menempel dengan baik di atas PCB-nya nanti. Dan juga tekniknya seperti ini ya, karena saya sudah lama nggak nyablon, jadi mungkin ini percobaan pertama, kita lihat aja nanti. Oke. Setelah itu diamkan selama sekitar 2 menit lah ya. Kemudian nanti kita lepaskan desain ini, nanti kita lepaskan menggunakan air nanti ya, yang sudah kita siapkan sebelumnya gitu. Oke, kita tunggu dulu selama 2 menitan. Oke, sudah 2 menitan. Sekarang kita coba untuk melepaskan kertas ini dengan PCB-nya ya. Melepaskan dengan mencelupkan PCB ini ke air. Oke. Lihat apakah hasilnya ada yang putus atau tidak. Kalau ada yang putus kita harus sablon lagi sih, kalau banyak yang putus ya. Tapi kalau putusnya nggak terlalu banyak ya, kita bisa menambalnya dengan spidol permanen nanti jalurnya itu. Kita lihat aja apakah masih bisa ditoleransi atau memang harus disablon ulang gitu. Oke, sepertinya cukup. Kita coba lepaskan pelan-pelan dari kertasnya. Oke, pelan-pelan. Mari kita cek apakah aman, masih menempel semua ya, belum ada yang putus. Oke.
Oke, kita bisa lihat masih ada beberapa kertas yang masih menempel. Di sini biasanya yang menentukan apakah desain itu putus atau tidak. Jadi kita harus sangat pelan-pelan untuk melepaskan sisa-sisa kertas ini. Kita lepaskan seperti ini pelan-pelan ya. Ini sejauh ini masih bagus ya, belum ada yang putus. Oke, ternyata alhamdulillah semuanya bagus. Hasilnya seperti ini. Ini masih ada sisa-sisa kertas. Ini jangan sampai tersisa kertas seperti ini, diusahakan ini semuanya harus bersih. Dan alhamdulillah ini sepertinya jalurnya semuanya menempel dengan baik, ada yang putus, jadi sepertinya sablon kali ini berhasil. Oke, kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu melarutkan PCB ini gitu. Oke, setelah dilakukan penyablonan di atas PCB tadi sudah selesai, di atas permukaan PCB tadi sudah selesai, selanjutnya adalah melakukan pemotongan PCB-nya. Jadi, setelah kita mensablonnya dengan sempurna di atas PCB ini sudah selesai ya. Jadi jalurnya kan sudah kelihatan ini ya. Selanjutnya adalah melakukan pemotongan. Jadi tembaga-tembaga yang nggak diperlukan ini kita potong sesuai dengan desain kotak yang kita perlukan saja gitu. Setelah dipotong, kemudian nanti kita akan larutkan menggunakan ferrichloride. Ini sayang ya. Jadi ini kan masih sisa banyak tembaganya. Kalau kita larutkan terlebih dahulu, nanti tembaganya ini ikut terlarut, jadi sayang. Soalnya ini nanti bisa kita desain lagi rangkaian-rangkaian yang kecil-kecil di sini. Nanti akan saya siapkan dulu alat potongnya. Jadi nanti kita harus menggunakan masker, kemudian sarung tangan dan pelindung telinga dan pelindung mata. Jadi kita harus pakai kacamata safety juga di situ. Jadi langsung saja kita ke proses pemotongan. Setelah PCB dipotong, di sini saya menyiapkan alat dan bahan untuk melarutkan PCB-nya. Di tahap ini PCB akan dilarutkan dengan cairan ferrichloride. Tujuannya adalah untuk mengangkat semua tembaga yang tidak terkena tinta serbuk sablonan tadi, sehingga hanya menyisakan desain jalur PCB dari tinta-tinta serbuk tadi. Waktu yang diperlukan untuk melarutkan PCB-nya sekitar 10 menit dengan cara menggoyangkan wadah yang berisi larutan ferrichloride seperti ini. Jika tidak mempunyai alat seperti ini, kalian juga bisa menggoyangkan wadahnya secara manual. Setelah itu angkat PCB dari wadah dan cuci bersih dengan air biasa. Ini adalah hasil setelah pelarutan selesai. Terlihat semua tembaga terkelupas dan hanya menyisakan desain tinta di atas PCB-nya. Selanjutnya adalah membersihkan tinta tersebut dengan menggunakan minyak M3. Untuk membersihkan tinta-tinta tersebut, saya di sini menggunakan minyak M3 untuk menghapus tintanya. Bahan alternatif yang lain untuk menghapus tintanya, kalian juga bisa menggunakan minyak kayu putih, bensin, atau juga nail remover. Selain itu, saya juga mencetak mapping komponen sebagai penanda peletakan komponen di atas stiker, yang nantinya akan ditempel di bagian atas PCB-nya. Setelah penempelan stiker selesai, selanjutnya adalah melakukan pelubangan PCB dengan cara dibor. Di proses kali ini adalah melakukan pengeboran pada PCB-nya. Tujuan dilakukan pengeboran ini untuk melubangi PCB agar komponen-komponen seperti resistor, kapasitor, LED, dan sebagainya bisa ditancapkan di PCB-nya. Untuk selanjutnya kita solder dan akhirnya menjadi satu, dan biasa kita namakan sebagai mainboard atau motherboard. Ini merupakan hasil dari pengeboran PCB.
Maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyolderan komponen pada PCB tersebut. Pasangkan komponen-komponen sesuai dengan mapping stiker yang sudah di print tadi, seperti pemasangan kabel jumper, konektor Molex, konektor 28 pin IC, LED, kapasitor, kristal kluk, resistor, dan sebagainya. Lakukan penyolderan dengan timah dan tambahkan flux agar timah dengan mudah menempel pada tembaga PCB. Dan ini adalah hasil dari penyolderan komponen pada PCB chip programmer versi 2 ini, yang bisa kita sebut sebagai mainboard utama. Langkah selanjutnya adalah pemilihan bahan untuk bodi dan mesin alatnya. Di sini saya langsung ke toko akrilik untuk mendapatkan bahan yang cocok. Bahan yang saya gunakan untuk alat ini adalah kaca akrilik warna hitam dengan ketebalan 3 mm untuk bagian bodi luar, dan akrilik 3 mm clear atau bening untuk bagian mekanik dalam. Bahan tadi langsung saya bawa ke tempat percetakan laser cutting. Di sini saya menyewa mesin laser cutting dengan biaya jasa cutting atau pemotongan per cm. Masukkan bahan akrilik tadi ke mesin dan siapkan file vektor yang sudah didesain di awal tadi. Setelah file tadi ditransfer ke mesin, mesin akan mengeksekusi untuk mengcutting bahan akrilik tadi dengan teknologi laser. Dan ini adalah hasil dari bahan akrilik setelah di laser cutting. Kerangka part-part ini siap dirakit untuk menjadi alat chip programmer versi 2. Ini adalah proses di mana saya merakit bagian rangkaian LED strip yang digunakan untuk indikator dari alat ini. Setelah merakit indikator LED strip selesai, saya tes terlebih dahulu untuk memastikan LED strip indikator berjalan dengan normal. Oke, selanjutnya kita di sini mau mensolder si push buttonnya ini. Jadi ini belum saya tambahkan kabel jumper, nanti akan saya tambahkan kabel jumper dan menyiapkan solder panas di sini. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk mensolder si push button ini. Setelah merakit rangkaian push button, dilanjutkan dengan merakit bagian yang cukup penting dari alat ini, yaitu bagian slider. Bagian ini merupakan mekanik yang digunakan untuk keluar masuknya chip, seperti yang saya tunjukkan pada pencitraan 3 dimensi tadi. Satukan bagian pengunci, penampang chip, dan gerigi rel menggunakan lem akrilik. Sembari menunggu lem kering, saya juga menempelkan stiker merek dan tanda instruksi untuk alat yang saya buat ini. Jadi ini adalah hasil dari mekanik slidernya. Agar lebih lancar, saya tambahkan pelumas berupa minyak Singer di kedua sisi relnya. Lanjut dengan pemasangan limit switch dan motor stepper. Di sini motor stepper berfungsi sebagai penggerak slider dan limit switch sebagai pengaman slider. Dan ini running test untuk mekanik slidernya. Overall semua berjalan dengan normal sesuai dengan logika program yang diberikan. Lanjut dengan perakitan bodi bagian luar, pemasangan kaki slider di atas tutup bodi, pemasangan mainboard utama, dan pemasangan slidernya. Yang terakhir memasukkan mesin lengkap ke dalam bodi dan pasangkan semua konektor kabel ke mainboardnya. Kemudian pasang semua bautnya, lalu tempel stiker merek alat ini. Dan ini dia chip programmer versi 2 CP02W. Sekarang saatnya melakukan pengujian dari alat ini.
Jadi alat ini diperuntukkan untuk memprogram chip robot jenis ARM atau robot lengan yang memiliki inti CPU yaitu ESP8266. Untuk demo kali ini kita akan mencoba memprogram robot ARM 6 DOF yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Lepaskan chip dari robot dan masukkan ke dalam alat programmer ini. Siapkan program robot, yang mana di sini saya akan mencoba untuk mengupload program demo pengambilan barang. Oke, sekarang tekan upload dan di sini terlihat chip programmer memulai proses upload program ke chip robot. Baik, akhirnya program berhasil terupload 100%. Sekarang kita keluarkan chipnya. Dan pasangkan chip ke robot lengan. Dan akhirnya robot lengan berhasil menjalankan program yang kita upload ke chip robot ini. Oke, sekarang kita coba ganti programnya agar robot bisa dikendalikan menggunakan smartphone. Masukkan lagi chip ke alat programmer, kemudian buka program robot pengendali jarak jauh, upload programnya. Setelah proses selesai, keluarkan chipnya dan pasangkan ke robot. Kemudian buka alamat robotnya dengan browser di smartphone, dan robot berhasil dikendalikan secara manual. Akhirnya alat programmer versi kedua ini berhasil dibuat dengan fitur-fitur yang sudah dikembangkan, seperti sudah menggunakan USB Type-C, memiliki fitur self-programming, memiliki LED indikator, dan proteksi dari chip virus. Baik, jadi itu ya bagaimana cara saya membuat chip programmer versi kedua ini. Kedepannya saya akan menggunakan alat ini untuk memprogram chip robot lengan ini. Jadinya saya mempunyai dua metode untuk mengupload program ke chip robot lengan ini dengan mode direct upload to robot maupun indirect upload. Mungkin itu saja untuk video episode kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe channel ini. Sekian dari saya and bye.